Acara ini dipersembahkan oleh M.Co. Cat kayu dan besi. Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Breaking News Jawa Post TV bersama saya Nur Olfaini. Mobil keliling Bank Indonesia perwakilan Jatim diserbu warga yang berantusias menukarkan uang kertas baru yang diluncurkan Bank Indonesia. Warga menilai uang kertas baru ini cukup bagus dari warna dan ukurannya sehingga banyak warga yang tertarik untuk memilikinya. Warga antusias menukarkan uang kertas baru yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada hari Kamis kemarin. Mereka menyerbu mobil keliling Bank BI perwakilan Jatim yang ada di halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Puluhan warga ini rela mengantri demi mendapatkan uang kertas edisi terbaru mulai dari pecahan Rp1.000 hingga Rp100.000. Pihak Bank Indonesia menyiapkan paket penukaran uang baru dengan nilai tukar Rp200.000. Warga mengaku rela antri agar bisa mendapatkan uang kertas baru yang diluncurkan Bank Indonesia ini terlebih dahulu lantaran tertarik dengan desain dari uang kertas baru tersebut. Uang barunya ini lebih menarik, Mas. Warnanya lebih cerah, genjreng ya 100.000, yang 50.000 juga lebih cerah. Mungkin lebih bisa membedakan mana uang 2.000 sama 20.000. Yang emisi tahun sebelumnya antara 2.000 dan 20.000 itu hampir sama yang uang lama. Ini sudah sangat berbeda warnanya. Ya. Bagus, menarik, Mas. Jadi semuanya uang kertas ini edisi baru ya? Iya, edisi baru semuanya, Mas. Jumlah yang ditukarkan berapa rupiah tadi? Tadi 200 dapatnya 100 baru, yang lain pecahan. Pecahan itu ya? Iya. Gimana Mas untuk konsep uang barunya ini Mas? Lebih bagus, terus skalanya lebih kecil. Mulai dari yang besar, kecil, surut ke seribuan juga kecil juga. Warga menilai uang pecahan kertas yang baru diluncurkan oleh Bank Indonesia ini cukup bagus dibanding uang pecahan sebelumnya. Warna uang kertasnya juga cukup mencolok dan rapi serta ukurannya yang berbeda mulai dari nilai terkecil Rp1.000 hingga yang terbesar Rp100.000. Demikian Breaking News malam, saya Nurul Faini pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. acara ini dipersembahkan oleh M.Co. Cat kayu dan besi. Sebagai upaya pelestarian kawasan cagar budaya Gunung Penanggungan dengan melibatkan unsur pentahelix yaitu pemerintah, industri, masyarakat, akademisi, dan media, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur berinisiatif menyelenggarakan kegiatan Festival Penanggungan tahun 2022 yang terdiri dari dua subkegiatan yang saling berangkai, yaitu Beautiful of Pawitra dan Pawitra for Pragmatic. Dengan mengangkat tema Pawitra Pradaksinapata, Festival Penanggungan tahun 2022 ini terinspirasi dari adanya jalur kuno yang melingkari puncak Gunung Penanggungan. Jalur tersebut merupakan jalan setapak yang telah ada sejak ratusan tahun silam, yang dilalui para peziarah dalam melakukan ritual keagamaan di Gunung Penanggungan. Pawitra Pradaksinapata secara etimologi berasal dari kata pawitra yang berarti gunung penanggungan dan Pradaksinapata yang berarti berjalan melingkar searah jarum jam. Sehingga Pawitra Pradaksinapata memiliki arti berjalan mengelilingi jalur kuno Gunung Penanggungan searah jarum jam.
Bertempat di Ubaya Training Center Trawas Mojokerto, Kampus 3 Ubaya di Trawas Mojokerto, kegiatan ini melibatkan berbagai elemen, diantaranya mahasiswa pecinta alam, komunitas pelestari cagar budaya, masyarakat sekitar, insan media, dan juga akademisi. Digelar sejak Sabtu 13 Agustus 2022 hingga 15 Agustus 2022, Pawitra Pradaksina dibuka dengan kegiatan pembekalan peserta jelajah jalur kuno. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan potensi cagar budaya di Museum Pawitra. Hadi Sidomulyo, arkeolog berusia 71 tahun ini, berbagi pengetahuan mengenai hasil risetnya mengenai situs atau cagar budaya yang ada di Gunung Penanggungan. Pria kelahiran Inggris bernama asli Nigel Bullock ini telah melakukan penelitian di Penanggungan sejak 2012 dan masih berjalan hingga saat ini. Ya, jadi kebakaran pertama itu tahun 2015, 2 kali. Jadi mungkin saya tak pernah baca, mungkin pernah, tapi dalam sejarah 2 kali terbakar dalam 1 tahun dan sampai seluruh puncaknya terbakar. Justru karena itu banyak yang muncul yang tak benda-benda sisa-sisa peninggalan ini biasanya tak pernah tampak. Yang sangat menarik, mengejutkan waktu itu bahwa memang selama ini situs-situs ini diberi nomor. Oh, ada situs misalnya Candi Wisnu, ada Candi Guru, ada Candi Lura. Tapi setelah gunung terbakar ternyata nyambung semua. Masalah inventarisasi jadi sangat sulit. Ternyata Candi Wisnu sambung ke Candi Guru karena tersambung dengan jalur misalnya, dengan teras-teras, mungkin bekas pemukiman misalnya. Jadi ternyata ini juga jadi kesimpulan kita tarik dari sana, gunungnya memang ramai penduduk tuh. Ramai penduduk ya, pertapaan-pertapaan, mungkin semacam apa istilahnya, saya pernah mengaitkan dengan pesantren, maksudnya konsepnya seperti pesantren, tempat orang belajar agama di masa lalu. Jadi komunitas, dan itu tampak ada punggung-punggung gunung yang misalnya tidak ada candinya, tapi banyak sekali teras-teras, bekas fondasi, berarti ada bangunan yang tidak permanen, mungkin bangunan kayu, tapi fondasinya masih tampak. Dan banyak pecahan terakota, mata uang logam, uang gepeng, keramik. Itu bukti ada pemukiman di sana dulu. Nah, itu biasanya tidak tampak sama sekali. Dan itu juga jarang dibahas karena tidak dilihat. Hanya karena gunung terbakar itu. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Andes Ismail Lutfi dengan topik kedudukan Gunung Penanggungan dalam sejarah peradaban era klasik di Jawa Timur. Pawitra menurut kacamata orang sekarang butuh teknologi maju, butuh trek pendakian yang oke, butuh promosi yang jos gitu ya. Diskusi asik dan santai bersama dengan 75 mahasiswa dari berbagai daerah dan juga komunitas pelestarian cagar budaya ini tentunya memberikan pengetahuan baru mengenai perkembangan hasil riset yang masih terus berlangsung. Bahwa yang ditinggalkan di Penanggungan bisa menjadi suatu paket wisata religi maupun cagar budaya yang premium di Indonesia. Opening seremoni Pawitra Pradaksina ini dihadiri oleh Sekda Provinsi Jawa Timur Adi Karyono, PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Sinarto, serta sebagai tuan rumah Rektor Ubaya Dr. Insinyur Beni Lianto.
Ya, ini kan sudah festival yang kedua ya, tahun kedua. Kami memang tahapannya kalau sudah yang kedua kita bisa mengemas suatu objek wisata yang khusus yang memang penuh dengan nilai ini menjadi sesuatu yang dipastikan masuk di dalam paket destinasi wisata berikutnya. Dengan festival ini pemerintah provinsi ya dengan pemerintah kabupaten kota juga dari semua kalangan sudah kita memastikan untuk bisa bahwa ini bergerak ya dari etape hanya sebuah festival. Setelah kita penuh dengan nilai-nilai masuk semua, maka kita akan menjadikan paket wisata yang berikutnya untuk ya tujuannya adalah tidak lain pertama manfaat untuk masyarakat ya baik di sini maupun di Jawa Timur maupun masyarakat internasional. Kemudian memperoleh nilai-nilai yang lain, terutama tentunya kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga nilai ekonomi untuk pemerintah daerah maupun pusat seperti itu. Ya paling utama lah kita adalah lestari ya, segalanya lestari. Itu dimulai dari ya anak-anak, remaja dan masyarakat untuk bisa mementingkan bahwa lingkungan itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita dan pastilah ada yang bermanfaat untuk kehidupan dan kesejahteraan kita. Oleh karena itu masing-masing pihak harus bisa menjaga, melestarikan, mengeksplor dan juga bisa sampai kepada bermanfaat kepada khalayak. Ya, kita sedang mengembangkan bagaimana industri pariwisata, destinasi-destinasi baru menjadi lebih premium dan dengan skala internasional. Oleh karena itu kita menggali banyak beberapa titik yang memang sebenarnya potensi dan pada akhirnya bisa membuat dunia pariwisata di Jawa Timur itu menjadi lebih berarti secara ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan dan juga pemasukan pendapatan bagi daerah. Kebakaran hebat di California Utara dekat perbatasan Oregon telah membuat 2.000 penduduk mengungsi dan telah menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur penting, telah menghanguskan lebih dari 51.000 hektar. Satgas Pangan Mabes Polri turun tangan menyelidiki temuan ribuan kilogram sembako bantuan Presiden yang ditemukan terkubur di Kota Depok. Hingga kini Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial tersebut. Kebakaran hebat di California Utara dekat perbatasan Oregon telah membuat 2.000 penduduk mengungsi dan telah menghancurkan rumah-rumah dan infrastruktur penting, telah menghanguskan lebih dari 51.000 hektar. Satgas Pangan Mabes Polri turun tangan menyelidiki temuan ribuan kilogram sembako bantuan Presiden yang ditemukan terkubur di Kota Depok. Hingga kini Mabes Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pihak yang terlibat dalam distribusi bantuan sosial tersebut.
narasi sejarah. Oke guys, api semakin membesar. Tapi doi. Oke, dan ini para upaya pemadaman api. Pasca terjadinya kebakaran di tahun 2015 silam, membuat berbagai situs cagar budaya yang sebelumnya tidak terlihat akhirnya mulai ditemukan satu persatu. Penelitian mengenai cagar budaya tentunya masih terus berlanjut. Hal ini tentu menjadi salah satu pusat perhatian bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur untuk terus menggali potensi sekitar Gunung Penanggungan agar dapat menarik minat para pendaki dari berbagai penjuru. Bagai dua mata pisau, kini jumlah pendaki pun sudah semakin bertambah. Di sisi lain, berbagai situs cagar budaya harus tetap dijaga kelestariannya. Dalam kesempatan ini, Dwi Supranto, SSMM, Kabid Cagar Budaya dan Sejarah Disbudpar Jawa Timur, berharap agar cagar budaya dapat dilestarikan dan terus dijaga. Bidang cagar budaya dan sejarah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur itu misi utamanya adalah pelestarian cagar budaya. Nah, di dalam pelestarian itu ada 3 aspek penting. Pertama, pelindungan, kedua, pengembangan dan pemanfaatannya. Pelindungan itu adalah bagian upaya untuk melindungi keberadaan cagar budaya itu supaya tidak rusak. Nah, pengembangan dan pemanfaatan ini adalah meningkatkan potensi nilai yang ada di sana untuk bisa dikembangkan menjadi sebuah objek destinasi wisata. Nah, pemanfaatan cagar budaya ini melibatkan unsur-unsur pentahelik, ada masyarakat, pemerintah, media, dunia usaha, dan masyarakat. Tentu ini akan kita kembangkan sebagai sebuah destinasi wisata minat khusus. Ada beberapa hal yang mungkin nanti kita pertimbangkan lagi ketika kita nanti ada keinginan untuk menjadikan itu sebagai sebuah destinasi. Karena tentu kita harus mempertimbangkan masalah kelestariannya, kan gitu. Tidak mungkin ini dikembangkan sebagai destinasi massal karena di sana ada banyak peninggalan sejarah yang dikhawatirkan itu akan nanti mengganggu kelestariannya. Nah, hal-hal inilah yang nanti kita pertimbangkan, kita kaji lagi terkait dengan upaya-upaya ini untuk membuka menjadi sebuah destinasi wisata minat khusus. Sebagai bagian dari upaya pelestarian potensi cagar budaya yang berada di dalam area kawasan Gunung Penanggungan, maka pada tanggal 14 Januari tahun 2015 telah dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 118/18/KPTS/2015 tentang penetapan kawasan geografis kawasan Gunung Penanggungan sebagai cagar budaya peringkat provinsi. Berdasarkan surat keputusan gubernur tersebut, kawasan cagar budaya Gunung Penanggungan memiliki luas sekitar 4.614,268 hektar, meliputi lahan hutan lindung, lahan hutan konservasi, dan area peruntukan lainnya seperti pemukiman, ladang, sawah, dan tambang galian C. Surat keputusan tersebut tidak hanya bermakna sebagai upaya perlindungan potensi cagar budaya yang terdapat di dalam kawasan Gunung Penanggungan, namun juga sebagai upaya awal bagi penataan ruang di area Gunung Penanggungan agar lebih berpihak bagi pelestarian potensi cagar budaya yang berada di dalamnya. Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan kawasan Gunung Penanggungan tahun 2015, maka pada tahun 2016 dilakukan zonasi di kawasan cagar budaya Penanggungan, yang kemudian disempurnakan pada tahun 2017. Dengan dilakukannya kegiatan pemetaan kawasan cagar budaya Penanggungan tahap 2, dari hasil deliniasi ulang tersebut kemudian diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/KPTS/013/2017 tanggal 8 November 2017 tentang Satuan Ruang Geografis kawasan Gunung Penanggungan sebagai kawasan cagar budaya peringkat provinsi sebagai revisi SK tahun 2015.
Dok, saya gimana caranya supaya mengejar janin ini lahir secara sempurna? Memang berencana untuk hamil atau berencana untuk menikah, ada baiknya nih kita melakukan prenatal counseling. Kalau ada sesuatu, saya makan vitaminnya lebih banyak. Iya, benar Dok. Nah, kembali lagi, segala yang berlebihan tuh nggak baik. Karena kebutuhan saat hamil itu memang sudah ada peningkatan. Kewajiban platform digital mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE memunculkan kekhawatiran akan kerahasiaan pesan pribadi yang dikirim melalui aplikasi berpesanan. Irjen Verdi Sambo menyampaikan beberapa pernyataan terkait kasus ini. Baradae ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP Junto, pasal 55 dan 56 KUHP tentang pembunuhan. Jelajah jalur kuno Pawitra Pradaksinapata adalah pendaki. Selama pendakian, seluruh peserta akan dipandu oleh tim pemandu yang sudah sangat memahami rute pendakian serta berbagai peninggalan cagar budaya di sepanjang jalur pendakian. Kegiatan ini dilakukan dengan menyusuri Pawitra Pradaksinapata, yakni jalan setapak yang melingkari gunung sampai ke puncak sebagai simbol kahyangan. Kegiatan ini juga melibatkan petugas pos pendakian, LMDH, serta masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya Penanggungan sebagai tim pendamping, dan juga PMI Kabupaten Mojokerto sebagai tim kesehatan. ...75 mahasiswa yang hadir dalam kegiatan ini tidak hanya dari Jawa Timur, bahkan beberapa mapala hadir dari Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Sebagai pecinta alam, tentu pendakian jalur kuno merupakan pengalaman yang berbeda. Sembari mendaki, mereka juga mempelajari hal baru mengenai situs peninggalan peradaban lampau. Namun apa saja ya kira-kira yang membuat mereka rela datang jauh-jauh? Menurutku menarik sih, proses untuk mengenalkan Gunung Penanggungannya itu dapat banget, dan dari beberapa mapala juga banyak yang baru tahu tentang Gunung Penanggungan ini. Lama karena saya perantau dari Sumatera, jadi ikut ke sini juga biar kenal dengan mapala-mapala yang lain, nambah relasi, juga menambah ilmu dan pengalaman. Karena di sini tuh gimana nilai-nilai luhur yang didapat tuh sebenarnya banyak banget situs-situs kuno yang ada di Gunung Penanggungan ini. Sebenarnya cukup seru sih petualangan untuk jelajah sejarah gitu. Karena dari judul kegiatannya aja itu udah menarik banget, dan bagi saya ini tuh kayak kegiatan yang pertama kalinya gitu untuk menjelajahi situs-situs kuno gitu, menjelajahi jalur-jalur yang mungkin udah jarang banget untuk didaki gitu kan. Nah itu yang ngebuat saya untuk apa ya, pengen ikut gitu loh, pengen berkontribusi juga gitu. Apalagi ini kan diundang sama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur gitu. Jadi kenapa enggak gitu buat nggak ikut gitu loh. Mungkin untuk harapannya kedepannya bisa ada lagi acara-acara kayak gini, mungkin di situs-situs yang lain yang belum ditemukan dan akan ditemukan gitu. Terus mungkin pesertanya mungkin bisa lebih banyak lagi gitu, jadi nggak cuma beberapa perwakilan aja, mungkin diperbanyak dari luar Jawa juga biar mereka tahu kalau di Jawa itu kayak gini gitu. Bagi teman-teman yang suka sejarah, apalagi suka juga naik gunung, boleh banget untuk coba Gunung Penanggungan, karena sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi banyak yang bisa kita eksplor lebih banyak, candi-candinya, relief, dan arca, dan lain-lain. Tidak hanya mahasiswa, komunitas pelestari cagar budaya pun turut hadir dalam acara ini. Fahmi, salah satu perwakilan dari komunitas, begitu antusias dengan pendakian jalur kuno Pawitra Pradaksinapata ini. Kegiatan kali ini bagus karena
banyak mengenalkan tentang berbagai macam situs dan candi yang ada di Penanggungan. Itu yang jarang khalayak ramai tahu, bahwa di Penanggungan itu ratusan situs maupun candi berada di seluruh lereng Penanggungan. Untuk para pendaki, karena di Penanggungan ini banyak situs, banyak candi yang bernilai sejarah. Jadi kalau ketemu situs ataupun candi, hati-hati jangan merubah-rubah batu-batu atau bentuk-bentuk candinya, jangan diinjak-injak, bersikap sopan, karena itu adalah bentuk penghargaan kita terhadap mahakarya nenek moyang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur tidak hanya melibatkan Mapala dan komunitas pecinta cagar budaya, pihaknya juga memberi ruang bagi warga sekitar yang tergabung dalam Pokdarwis alias Kelompok Sadar Wisata, serta Karang Taruna di sekitar kawasan cagar budaya Gunung Penanggungan. Dalam kesempatan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan ruang dialog untuk meningkatkan potensi wisata di sekitar tempat pemukiman warga. Bagaimana cara pengelolaan, pengembangan, serta promo untuk menarik minat wisatawan. Dan tentu juga diharapkan seluruh pihak terkait dapat bersama-sama membangun, menjaga, dan juga melestarikan pariwisata di Jawa Timur. Kalau dari sisi cagar budaya tentu goalnya adalah pelestarian tadi, meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemekarannya. Nah, tapi dari sisi kepariwisataan goalnya adalah terciptanya, terbukanya destinasi-destinasi wisata yang baru yang dapat mendatangkan banyak pengunjung yang dampaknya nanti bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Demikian rangkaian Pawitra Pradaksina-Pata 2022. Sampai jumpa di agenda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selanjutnya.